Pertanyaan berikut dari Rile Salahi. Dosa apakah yang dilakukan orang lumpuh dalam Markus 2 ayat 5? Sedangkan dia lumpuh, waktu Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Yesus menyembuhkannya. Saya bacakan pendeta. Markus 2. Sebentar, saya juga buka. Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Oke, silakan. Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Silakan pendeta. Terima kasih. Yesus berkata ini kepada seorang yang lumpuh, yang digotong oleh 4 orang temannya, lalu diturunkan di dalam tilam tepat di hadapan Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Suatu peristiwa yang cukup fenomenal, atap rumah dibuka dan orang menurunkan orang lumpuh ini untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab tidak menyatakan di dalam Markus pasal yang kedua sejak kapan orang ini lumpuh, tidak disebutkan. Walaupun di dalam beberapa cerita, contohnya di Yohanes pasal yang ke-9 ada cerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes pasal yang ke-5 menceritakan tentang seorang yang sudah lumpuh 38 tahun. Itu pun kalaupun dia sudah lumpuh 38 tahun, kita tidak tahu apakah usianya waktu itu 38 tahun. Sehingga kita katakan dia lumpuh sejak lahir, tidak ada catatan. Kalau dia lumpuh sejak usia 2 tahun, maka kalau sudah 38 tahun dia menderita, usianya waktu itu adalah 40 tahun. Jadi di dalam Markus pasal yang kedua ini, kita tidak tahu sejak kapan orang itu lumpuh. Dan kita juga tidak tahu apa yang menyebabkan orang itu lumpuh. Tetapi yang Yesus katakan di sini adalah, dosamu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu kemudian pertanyaannya tadi, dosa apakah yang dilakukan orang lumpuh sedangkan dia lumpuh? Waktu Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Saya coba untuk memahami akan pertanyaan ini. Apakah pertanyaan ini mempunyai asumsi bahwa orang lumpuh tidak mungkin bisa berbuat dosa, sehingga dosa apa yang dilakukan oleh orang yang lumpuh? Hanya duduk setiap hari, saya mohon maaf, membahas tentang orang lumpuh yang ada dalam Alkitab. Saya juga bersimpati kepada saudara-saudara yang mungkin mengalami akan hal ini. Jadi dalam pertanyaan ini dikatakan sedangkan dia lumpuh. Dosa apa yang dilakukan orang lumpuh dalam Markus 2 ayat yang ke-5? Tentu kita tahu bahwa dosa itu terjadi bukan hanya pada saat seseorang bisa bergerak dan bisa berjalan, ya. Nah, dosa itu bukan hanya terjadi kalau seseorang bisa melakukan sesuatu dengan tangan atau dengan kakinya. Coba kita pertimbangkan apa yang tertulis di dalam 10 hukum contohnya. Sebab di dalam hukum yang ketiga dikatakan, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Itu menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Orang lumpuh dalam Markus pasal yang kedua ini, sekalipun dia tidak bisa berjalan atau melakukan sesuatu dengan tangannya, kalau dia bisa berbicara, tentu ada kemungkinan dengan mulutnya dia bisa menghujat Allah. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Atau perintah yang ke-10 yang mengatakan, janganlah kamu ingin milik sesamamu. Walaupun dia tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan sesuatu, tapi bisa saja di dalam hatinya bisa timbul keinginan untuk memiliki apa yang bukan miliknya. Jadi ada banyak hal yang terjadi. Markus juga mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 mulai. Yesus mengatakan,
Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua ini disebut dengan dosa. Jadi itu tidak membutuhkan banyak dari hal-hal yang disebutkan tadi, seperti kesombongan contohnya. Tidak perlu seseorang itu harus kesombongan itu bisa terjadi, maksud saya, sekalipun orang itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan tangannya atau dengan kakinya. Sekali lagi saya mohon maaf membahas tentang hal ini. Jadi tentang apa dosa yang dilakukannya hanya Tuhan Yesus yang tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Yang Yesus berikan kepadanya lebih dari yang ia minta. Ia bukan hanya disembuhkan secara jasmani, di mana ia bisa berjalan lagi, tetapi ia juga bisa diampuni dan kerohaniannya bisa diperbarui, di mana dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Terima kasih.